Makanan sebagai pengobat lapar tentunya hal biasa, tapi makanan untuk membunuh pastinya bikin ngeri siapa saja yang akan memakannya. Begitulah kisah docang kuliner khas Cirebon yang kalah populer dengan empal gentong dan nasi jamblang. Padahal selain rasanya nikmat, dalam seporsi docang tersimpan kisah menakjubkan dari perjuangan para wali Tanah Jawa alias Wali Songo dalam berdakwah Islam khususnya di kota Udang, Cirebon. Selain docang, ada juga kuliner khas Bogor yang disebut doclang. Serupa tapi tak sama. Bagaimanakah kisahnya? Simak di Secret Story. Kalau docang nggak tahu, taunya doclang. Setahu saya sih itu makanan khas Bogor. Itu ketupatnya bentuknya kotak, di daunnya ditutupi daun patat kalau nggak salah deh. Mirip-mirip ketupat gitu. Makanan khas Cirebon yang dulu kalau nggak salah itu buat racunin Wali Songo, tapi ternyata mereka nggak keracunan. Menurut sumber resmi laman Disbudpar Cirebon, makanan yang disebut docang sudah dikenal sejak abad ke-15. Tercipta sejak masa Wali Songo. Konon, kuliner docang dibuat dengan niat buruk oleh sekelompok orang yang tidak menyukai kegiatan dakwah Islam yang dilakukan Wali Songo di Cirebon. Mereka dipimpin oleh seorang penguasa setempat bernama Pangeran Rengganis. Demi menggagalkan dakwah Islam di Cirebon, kelompok ini nekat menambahkan racun pada hidangan untuk para wali. Ketika para wali sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon, tanpa curiga, para wali lalu menyantapnya. Docang itu makanan khas Cirebon. Dan konon kalau menurut sejarah katanya ada dua macam sejarah nih ya. Maksudnya kabar-kabarnya bahwa satu ini makanan yang memang dulunya untuk ngeracunin yang dibasiin, makanan yang dibasiin untuk ngeracunin Sunan Gunung Jati dan pengikutnya. Dan satu lagi katanya dulu adalah makanan sisa dari Kesultanan yang memang daripada sayang nggak diapa-apain gitu diolah lagi menjadi docang lalu dibagiin ke masyarakat di Cirebon. Sajian docang beracun yang terbuat dari campuran potongan lontong, parutan kelapa, daun singkong, daun kucai, toge, dan kerupuk dengan kuah oncomnya ini ternyata tak berpengaruh pada kondisi para wali. Mereka tetap segar bugar seperti biasa. Bukannya mati karena diracun, para wali justru menyukai hidangan sederhana yang membawa maut ini. Kelompok dari Pangeran Rengganis menjadi ciut tak bernyali. Mereka kemudian sadar orang-orang yang dimusuhinya bukan orang sembarangan. Ya, wali itu rahasia Allah karena wali itu adalah kekasih Allah, ya kan? Wali itu artinya adalah kekasih Allah. Tentu yang namanya kekasih itu kan orang-orang pilihan. Nah, orang-orang pilihan itu orang yang sesungguhnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama itu, ya ulama itu juga menjadi salah satu indikator yang melekat pada diri wali. Jadi kehendak Allah penuh, Allah mau menurunkan karomah, mau menurunkan keistimewaan, mau menurunkan kekhususan yang ada di dalam pada diri itu dibanding dengan orang awam. Kuliner dengan bahan-bahan sederhana yang disebut docang lalu populer sebagai makanan kesukaan para wali. Namun jika dilacak lebih jauh, ada pendapat berbeda tentang sejarah kuliner docang ini. Menurut cerita di masyarakat, docang pertama kali dibuat oleh seorang tokoh bernama Ki Gede Bungko, murid dari Sunan Gunung Jati. Ketika itu ia diperintahkan Sunan Gunung Jati untuk menyajikan makanan pada tamu yang datang. Padahal bahan makanan serba terbatas. Dengan kreativitasnya, maka terciptalah docang. Biasanya nih pagi hari untuk sarapan nih biasanya. Jadi biasanya ada irisan lontong, terus lalu ada irisan sayuran, biasanya daun pepaya atau daun singkong, lalu ada rebusan toge. Rebusan toge ini jangan terlalu yang lunak banget, jadi supaya jadi ada teksturnya. Terus lalu ada parutan kelapa, lalu disiramlah. Sebelum disiram dikasih kerupuk putih khas Cirebon dulu tuh diremes-remes dulu kan, kebayang kan rasanya. Lalu baru disiram dengan kuah dari oncom.
Penyebutan nama docang berasal dari singkatan kata godogan kacang atau rebusan kacang yang dihaluskan alias dage. Pendapat lain menyatakan docang berasal dari bahasa Cirebon bodo atau baceman dari oncom dage dan kacang hijau yang dijadikan toge. Seiring perkembangan zaman, docang dikombinasikan dengan bahan tambahan lain sehingga menghasilkan cita rasa gurih yang membangkitkan selera makan. Sebenarnya dari lontong itu kan juga bisa bisa ada akulturasi dari Tionghoa juga ya sebenarnya, cuman kalau dari sayur-sayurannya sebenarnya pakai sayur-sayuran lokal gitu. Tapi yang perlu dibanggakan adalah dia memakai kuah ya dari oncom ini karena ya oncom sangat Indonesia. Dan mungkin hanya beberapa daerah misalkan di Jawa Barat yang memang memanfaatkan oncom gitu. Dan oncom merah ini kan juga sangat populer di Jakarta karena ya bagaimanapun ada perpindahan banyaknya orang Sunda yang mungkin yang bermigrasi ke daerah tertentu yang kemudian membawa budaya membuat oncom sendiri gitu contohnya. Sejak zaman para wali, docang menjadi kuliner yang kental nuansa keagamaannya. Disajikan di waktu-waktu tertentu untuk disantap bersama-sama. Tak bisa dipungkiri jika pengaruh kuliner erat kaitannya dengan pengembangan dakwah Islam di Nusantara. Nah, makanya sangat tepat sekali kalau salah satu medium dakwahnya itu adalah makanan. Sehingga oleh para wali songo, makanan-makanan ini tidak hanya dilihat dari aspek material semata. Jadi tidak hanya melihat misalnya nasi ya hanya dilihat nasinya saja, tidak ada ruh keagamaannya, atau mungkin lauk pauknya tidak hanya dilihat secara fisik materinya, tapi di dalamnya pasti ada pesan-pesan Qur'ani, pesan-pesan ilahiyah yang itu kalau disampaikan kepada masyarakat saat itu langsung mengena, oh ternyata makanan ini tidak sekadar makanan, ini ada pesan-pesan agama di dalamnya, sehingga masyarakat tanpa berpikir yang rumit itu bisa memahami makna Islam itu. Selain docang yang menjadi kegemaran para wali, di Kota Hujan Bogor juga memiliki warisan kuliner dengan nama yang nyaris sama, yaitu doclang. Bedanya bahan doclang jauh lebih simpel, mirip dengan kuliner kupat tahu. Uniknya, doclang asli tidak menggunakan lontong yang dibungkus daun pisang, melainkan dengan daun patat, bentuknya pun kotak-kotak. Meskipun namanya sama, docang hampir mirip ya, docang dan doclang, tapi sangat berbeda jauh. Jadi kalau doclang itu komposisinya juga lontong yang diiris, lalu biasa pakai kentang, lalu pakai tahu, bisa juga pakai telur, lalu tapi sausnya adalah saus kacang. Dia pakai kerupuk juga, tapi uniknya lagi adalah kalau di Bogornya sendiri lontongnya itu dibungkus oleh daun patat namanya. Daun patat ini sangat dimanfaatkan sekali oleh masyarakat Bogor untuk membungkus makanan atau membungkus nasi ataupun lontong. Penggunaan daun patat sebagai pembungkus makanan sebenarnya sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Selain tekstur daunnya halus dan elastis, daun patat mengandung serat dan protein yang baik untuk kesehatan. Sayang, karena jumlahnya yang semakin sedikit, daun patat kini tak banyak lagi digunakan. Kalau daun pisang itu nggak bisa, soalnya patah kalau dilipatnya. Kalau daun patat mah bisa dilipatnya agak kuat lah gitu. Jadi nggak patah. Dan mungkin sekarang juga semakin mungkin agak sulit kali ya untuk ngedapetin, ya mungkin karena memang dari hal untuk membuat originalitas, membuat ini sih kerepotannya untuk membuat lontong pakai daun patat ini. Tapi ya patut dilestarikan sih namanya daun patat ini, karena kenapa mungkin dulunya di Bogor memang banyak sekali gitu tanaman daun patat sampai sekarang, sedangkan nggak terlalu ditemukan di daerah lain. Contohnya sama juga dengan di Bogor itu banyak sekali talas gitu, memang karena tanahnya, kesuburannya, cuacanya, iklim yang memang mendukung untuk ditumbuhin ya daun patat itu. Lalu ada talas ya, itu kan juga di daerah lain mungkin belum tentu ada. Konon, kuliner doclang sudah ada sejak tahun 1600-an. Dibawa masuk ke Nusantara oleh para pendatang dari Tiongkok. Ada anggapan jika penyebutan doclang berasal dari kata Belanda Dutchland.
Sementara pendapat lainnya lebih mendekati karena docelang bermakna medok kacang. Sajian kuliner tradisional docang dan docelang bisa dinikmati dengan harga yang sangat murah, antara 10.000 sampai 15.000 saja. Tinggal pilih saja mana yang kita suka. Nikmat.